kabarnya semua? Sehat, semangat, sukacita. Nah, kita ketemu lagi nih Kak di ibadah online bulan awal Juli ini ya. Iya, bulan Juli di minggu pertama. Iya. Nah, kita ketemu lagi sama adik-adik semua. Ya adik-adik, hari ini kita Kak Desi bukan hanya sama Kak Tis aja nih. Kita akan ditemani sama satu kakak lagi yang mengiringi kita melalui piano, yaitu Kak Riri. Halo Kak Riri. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik semua, sebelum kita masuk untuk berdoa pada hari ini, kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih kakak, dari Kidung Ceria 17, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Semuanya pakai gerakan ya kak ya? Iya. Ya, oke. Kita bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita mulai ya kak. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tak lebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tak lebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Kita mau berdoa pembuka. Semuanya siapkan hati kita, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini yang sangat luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama beribadah sekolah minggu lewat online pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dalam firman-Mu dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik semua, kita sebentar lagi akan masuk dalam firman nih adik-adik. Kita menyanyiin satu lagu dulu ya, yang terambil dari Kidung Ceria 149 yang judulnya Ajar Aku Mendengar. Semuanya siap? Kita mulai ya kak. 1, 2, 3. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam firman Firman nih kak. Tuhan nih. Ya. Nah, firman Tuhan yang minggu lalu adik-adik pasti masih ingat dong ya. Ya. Nah, untuk sekarang firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, kakak mau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya dan mempersiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke? Pastinya kak. Oke, kalau gitu kita panggil yuk kakak-kakaknya yuk. Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kakak. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat, keadaan yang semangat, dan sukacita. Nah adik-adik, terima kasih karena sudah setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak sampai dengan saat ini.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, udah pada siap semua ya. Yuk, kalau udah siap, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Keke Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Keke kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 16. Adik-adik kakak kasih waktu untuk buka Alkitabnya ya. Yuk, dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik bisa baca dalam hati. Kakak mulai ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Keke. Silakan Kak Keke. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke bisa menyapa adik-adik semua yang masih di rumah aja, yang masih selalu setia dengerin ibadah online PKPA Sebol. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama yang dipimpin oleh Kak Leni. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk ikutin gerakan kakak ya. Gerakannya seperti ini, simpel adik-adik. Aku adalah umat Tuhan masa kini. Bisa? Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Aku adalah umat Tuhan masa kini. Nah itu adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kita adalah umat Tuhan masa kini. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak mau mereview sedikit tentang perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir, ketika bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko, hingga ketika bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca ya bacaan Alkitab kita, dikatakan bahwa ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel ini adalah bangsa yang begitu takut akan Tuhan.
Mereka sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Mereka begitu setia di dalam Tuhan. Nah, pada masa bangsa Israel dipimpin oleh Yosua juga, masa itu adalah di mana masa bangsa Israel mengetahui perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan terhadap mereka, terhadap bangsa Israel. Namun itu semua berubah ketika Yosua dan para tua-tua Israel ini meninggal. Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Nah, ketika Yosua dan para tua-tua Israel ini meninggal, ternyata kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka tanamkan, mereka lakukan sejak lama, itu semua berubah ketika generasi-generasi penerus, generasi-generasi baru bangsa Israel muncul. Ternyata mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mereka sama sekali tidak mengetahui perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika muncul generasi-generasi baru dari bangsa Israel ini, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mereka sama sekali tidak dekat, tidak percaya dengan ajaran dan firman Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel mulai melakukan hal-hal jahat di hadapan Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala, menyembah Baal, dan terlebih mereka mulai meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kira-kira adik-adik, ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan marah kan? Ya, benar banget. Tuhan begitu marah terhadap bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kuasanya terhadap bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini mulai menjauh dari Tuhan, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel mulai memerangi bangsa Israel, mulai melawan bangsa Israel, ya. Kemudian bangsa Israel kalah karena tidak ada penyertaan Tuhan di dalam mereka. Bangsa Israel kalah, kemudian mereka diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ketika hal-hal yang menurut mereka di luar pikiran bangsa Israel mulai tersadar, adik-adik, ternyata perbuatan mereka itu sangat tidak baik, sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tidak baik. Nah, mereka tersadar, bangsa Israel mulai tersadar, mereka memohon ampun, mereka berseru-seru di hadapan Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan terhadap mereka. Nah, adik-adik, Tuhan begitu mengasihi umatnya, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, dan Tuhan mendengar setiap permohonan dan seru-seruannya bangsa Israel. Tuhan tidak berdiam diri, adik-adik. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka sama sekali. Tuhan begitu mendengarkan seruan bangsa Israel dan permohonan ampun mereka. Nah, lalu apa, adik-adik? Lalu Tuhan mengutus para hakim-hakim untuk bangsa Israel. Jadi para hakim-hakim ini diangkat dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tugasnya para hakim-hakim ini ada dua, adik-adik. Tugas yang pertama adalah mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu tugas yang kedua, untuk tugasnya para hakim-hakim ini adalah memimpin bangsa Israel untuk menyelamatkannya dan mengusir musuh-musuh bangsa Israel. Nah, adik-adik, karena kasihnya Tuhan yang begitu besar terhadap bangsa Israel, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengampuni bangsa Israel. Lalu apa? Bangsa Israel bisa menang melawan musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi umat pilihannya. Nah, kita adalah umat-umat pilihan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan pun sama mengasihi kita semua di sini, ya. Tuhan mengasihi kita, mengasihi orang tua kita, mama papa, opa oma, kakak adik kita, teman-teman kita, guru-guru kita, kakak sekolah minggu.
Tuhan juga mengasihi kita, diri kita. Oke? Nah, adik-adik, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan begitu mengasihi anak-anaknya yang selalu setia di dalam Tuhan. Nah, dan kita juga adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan, dan kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Gimana sih Kak cara kita untuk mengasihi Tuhan dan kita mau menyenangkan Tuhan? Nah, adik-adik di rumah mau gak sih menyenangkan hati Tuhan? Mau ya? Mau dong. Tuhan aja udah sayang sama kita, masa kita gak sayang sama Tuhan? Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang menciptakan kita, masa kita gak sayang? Sayang gak? Sayang ya. Kita harus menyayangi Tuhan kita. Kita harus mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa Kak Keke? Nah, dengan cara satu, yang pasti ini mah harus adalah, yang pertama adalah dengan taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan gak mau ngelihat kita anak-anaknya gak taat, gak setia, sama seperti bangsa Israel yang mereka gak taat dan setia terhadap Tuhan. Mau gak kalau ketika Tuhan mereka kita? Gak mau ya adik-adik. Nah, makanya Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya Tuhan nih, anak-anaknya khususnya adik-adik Pelkat PA Sebal, Tuhan mau kita harus taat dan setia ya. Dengan cara apa Kak? Yang pertama, rajin berdoa, rajin ibadah impak, rajin ke gereja ya. Pada saat sekarang apalagi kita masih ibadah online, nah, kita harus tetap setia adik-adik. Kita tetap harus rajin ikut ibadah walaupun masih online ya. Bisa rajin berdoa, rajin ibadah, rajin membaca Alkitab. Oke? Dan yang terakhir adalah ketika kita beribadah, kita harus beribadah yang baik, beribadah yang benar dan sukacita. Nah, itu yang pertama adalah apa? Harus setia dan taat. Jika kita mau mengasihi Tuhan dan kita juga mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu satu, harus taat dan setia sebagai anak-anaknya Tuhan. Bisa ya. Terus yang kedua adalah dengan menjadi berkat di sekitar kita. Kak, gimana Kak kalau kita mau menjadi berkat? Bisa. Berkat itu kita ngasih ke orang-orang di sekitar kita, nggak hanya materi adik-adik, tapi dengan perkataan dan perbuatan kita. Dengan perkataan perbuatan kita, dengan kita mau saling mengasihi satu sama lain, kita mau menghargai satu sama lain, nggak menjelek-jelekan satu sama lain. Terus apalagi Kak? Kita tidak boleh sombong. Kita mau berbagi terhadap orang lain, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap saudara-saudara kita, terhadap semuanya. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus mengasihi orang lain, kita harus menghargai orang lain, nggak boleh sombong. Terus kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Harus menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang menjadi berkat, kata-kata yang baik dan benar. Oke, jadi apa adik-adik? Jika kita mau mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, hari ini apa? Kita belajar satu, harus taat dan setia. Dan yang kedua adalah kita harus mau menjadi berkat di sekitar kita, baik perkataan dan perbuatan kita. Bisa ya adik-adik? Kita belajar hari ini bahwa Tuhan begitu mengasihi umatnya. Oleh sebab itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengasihi Tuhan, harus mau menyenangkan Tuhan di setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pagi, siang, malam, sore, semuanya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai belajar ya adik-adik untuk selalu setia di dalam Tuhan, mulai setia dalam berdoa dimanapun kita berada, mulai dari bangun pagi, kita mau berangkat ke sekolah, atau kita mau berangkat main, atau kita mau kemana, kita harus sertai dengan berdoa. Mulai kita mau makan, kita mulai dengan berdoa ya adik-adik ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan kita yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, ingat, kita belajar hari ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik semua.
nggak pernah ninggalin kakeknya, ninggalin semua kakaknya, enggak. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu ada untuk kita, anak-anaknya yang selalu berkenan, yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Amin. Itu aja cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca tentang firman Tuhan selalu melekat dalam hati pikiran adik-adik mulai hari ini sampai lamanya. Jadi hari ini kita mau masuk ke dalam aktivitas untuk kelas tanggung. Aktivitasnya itu simpel adik-adik. Kita tahu bahwa kita harus bisa mengasihi Tuhan. Kita juga mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, bisa dengan rajin beribadah, kita bisa dengan beribadah yang baik, mengasihi sesama. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik ungkapan syukur kita dengan cara kita berdoa, ungkapan mengasihi kita terhadap Tuhan. Nah, kita dan ungkapan kita juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Jadi hari ini aktivitasnya adalah berdoa yang baik dan benar ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk yuk kita mulai berdoa. Kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Itu tugasnya, tugas aktivitas hari ini, yaitu berdoa yang baik dan yang benar. Jadi nggak boleh nanti berdoanya ketawa-ketawa atau iseng temen-temennya, nggak boleh ya. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang baik dan yang benar ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga mau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bisa ya adik-adik, ditunggu ya aktivitasnya untuk kelas tanggung. Jangan lupa di-share ke kakak-kakak lainnya. Nanti adik-adik yang selalu melakukan aktivitasnya akan di-share di Instagramnya Pelkat PA Sebot. Itu aja. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih Kak Keke untuk firmannya pada hari ini. Semoga adik-adik dapat terberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh Kak Keke. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, Tuhan Yesus. Anak-anak yang saling mengasihi, Tuhan Yesus. Anak-anak yang taat dan takut akan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati ibadah kami sampai akhir, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih pada hari ini. Semuanya pasti tadi udah dengerin kan cerita yang dibawakan sama kakak-kakaknya nih Kak. Pastinya dong Kak. Iya, nah dari cerita yang sudah adik-adik dengar dan sudah diperhatikan dari awal sampai selesai, sampai aktivitas, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik dan juga jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan Kak? Iya betul banget. Nah, sekarang kita kan menyanyi nih adik-adik. Tadi kan katanya Kak Tisa tadi kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhubung lagu ini juga Tuhan pengen kita menjadi sinar untuk menerangi dunia ini, maka tadi ikuti kata-kata Kak Tisa sama kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya kalau firman itu harus dilakukan. Ayo kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. semuanya berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana ku berada, ku
kewajibannya yang pertama nih adik-adik. Tadi selain udah dengerin cerita, ada tugas nih dari kakak-kakaknya, yaitu mengerjakan aktivitasnya kan adik-adik. Nah, aktivitasnya jangan lupa adik-adik kerjakan. Lalu nanti adik-adik bisa kirim fotonya ke kakak layan sektor yang ada di sektor adik-adik masing-masing, atau adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Terus yang kedua nih adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di setiap minggunya itu adik-adik gabungkan dengan mama papa yang ada di rumah. Nah, terus nanti bisa dikasih ke gereja secara langsung, atau adik-adik bisa minta mama papanya kirim ke nomor rekening yang ada di akhir video ini. Kakak? Iya, Ya. betul adik-adik. Nah, sekarang kita mau apa Kak Desi? Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Maka kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Iya, aku yang berdoa ya adik-adik. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Jangan lupa apa yang tadi kakak-kakaknya sampaikan, jangan lupa diterapkan di dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang kita mau satu dalam doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah ini. Tuhan, Engkau tahu kami berada di rumah kami masing-masing, telah mendengarkan cerita firman-Mu yang dibawakan oleh kakak layan kami. Tuhan mau pimpin agar firman yang sudah ada di dalam hidup kami ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, tidak lupa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapak, kami juga mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi mereka dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan tahu apa yang kami hadapi. Tuhan mau melingkupi kami dan menyertai kami sehingga kami dapat menjadi pribadi yang berkenan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu Tuhan, kami mau berdoa dan mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam